aku ngerasa kita nggak harus hari ini ya naik ke Slamet. Nah waktu itu kan masih jam 9 pagi. Jadi kita baru jalan 15 menit, baru ngelewatin rumah warga. Itu kita ketemu sama 5 orang pendaki duduk termenung di pinggir jalan. Pokoknya kalau menjelang malam, kalian belum melewati Samar atau ada di Samarantu, kalian harus mutusin kalian tarik atau kalian ulur. Jadi harus diturun atau ditarik tarik ke atas gitu kan. Nah posisinya kita itu kan udah mendekati Samarantu, itu udah hampir maghrib kan. Pak, saya mau tanya, saya ini mau ke atas tapi saya nggak nemu Samarantu gitu kan. Terus bapaknya cuma gini loh. Dan itu dia kelihatan pohon besar itu, pohon besarnya Samarantu. Ketika ditunjuk, tahu-tahu ada pohonnya. Ada pohon itu katanya dia. Tapi kelihatannya itu jauh. Jangan berani sendirian. Selamat tengah malam, Sobat Horor Edik. Bersama saya, Vinsa. Kita kembali lagi di program kesayangan kita semua, Hasan. Horor asal santuy. Jadi di sini kita akan ngobrolin cerita-cerita horor, tapi dengan suasana yang santuy aja. Biar nggak tegang-tegang, karena yang tegang itu yang lain aja. Menindaklanjuti cerita yang kemarin, karena nggak nyangka ya, banyak sekali yang penasaran dengan cerita-cerita di gunung, kayak di alam yang tempat ini ternyata angker, tempat ini ternyata wingit. Oh, aku punya pengalaman ini. Banyak sekali. Di episode kali ini saya juga punya teman yang ingin membagikan ceritanya, cerita horornya saat pendakian. Gak usah berlama-lama, kita panggil aja ya langsung ya orangnya. Mas Risat. Mas Risat. Mas Risat. Mas Risat ini boleh dibilang pendaki yang veteran ya Mas ya? Enggak, bukan. Iya, bisa bilang kayak gitu. Kalau kita ini pendaki yang kemarin sore, Mas Risat itu dari zaman Jepang sudah naik gunung mungkin. Tua berarti saya. Tapi jiwa harus selalu muda Mas Risat. Iya, siap. Mas Risat, kemarin tuh ada teman kita cerita di Gunung Arjuna perjalanannya, dari dia naik sampai dia turun tuh, wah full horor lah. Mas Risat ini punya cerita apa yang dibagikan malam hari ini? Ya, jadi ini cerita agak lama sebenarnya. Jadi sekitar tahun 2012. Saya lupa bulannya ya. Cuman saya naik gunung itu mulai tahun 2006. Nah, tahun 2006 sampai sekarang kadang-kadang masih naik sih. Cuman kejadian yang horor ini bukan horor sih. Ini kejadian yang nggak pernah bisa saya lupakan, karena untuk pertama kalinya saya merasakan tersesat di gunung, dicari oleh orang se-Jawa Tengah, karena sempat open SARS di sana dan di blacklist dari Gunung Slamet selama 2 tahun. Ini kejadiannya di Gunung Slamet. Di Gunung Slamet. Tahun 2000? Tahun 2012. Jadi dari tahun 2012 sampai 2012 saya nggak boleh naik Gunung Slamet dan beberapa gunung yang ada di Jawa Tengah karena kejadian ini. Itu gimana awal ceritanya? Pendakiannya? Jadi awal pendakian itu kan kita berangkat dari Surabaya itu berempat. Teman saya itu berempat. Saya, terus teman saya satu, Tito. Ini yang luar biasa, teman saya yang luar biasa karena tenaganya tenaga badak memang. Terus yang satunya ini namanya Adit, tapi panggilan cinta kita itu Cino, karena dia wajahnya mirip Cina tapi dia bukan Cina. Ya, tapi ini bukan rasis ya, kawan-kawan ya, karena kan panggilan cinta. Kalau kita sudah akrab banget sama teman kita, no Cino, negro gitu. Kayak udah biasa lah, no hard feeling ya. Terus yang satu ini namanya Heru. Jadi 4 orang. Kita berangkat dari Surabaya ke Purwokerto. Karena kan kita mau naik dari Bambangan. Nah, pas di di stasiun Purwokerto itu kita ketemu 4 orang rombongan dari Jakarta. Saya lupa namanya, nama orang-orangnya saya lupa. Cuman waktu kita tanya, mau kemana Mas? Mau ke Slamet. Oh, barengan aja Mas, biar rame-rame. Berdelapan kan. Oke, kita akhirnya nyewa angkot dari sana ke Bambangan. Karena kan jalan ke Bambangan kan lumayan kan. Jadi naik dari bawah itu naik.
Nah, waktu itu jalannya belum semulus yang sekarang, jalannya masih rusak waktu itu. Nah, terus pas nggak ada hawa apa-apa ya, waktu kita naik sampai di Bambangan itu baru teman saya yang Tito ini, orangnya kan memang peka ya. Tito ini disclaimer aja, Tito ini anak Banyuwangi, dia punya darah keturunan orang yang bisa seperti itu. Oh, oke. Jadi, nah Tito ini udah merasakan hal yang nggak enak waktu di Pos. pertama, yang di base camp itu. Base camp. Ya, waktu di base camp itu dia udah ngerasain hal yang nggak enak. Terus dia ngomong gini, kok aku ngerasa kita nggak harus hari ini ya naik ke Slamet. Nah, waktu itu kan masih jam 9 pagi. Terus dia setelah ngomong itu, kita berdebat. Ayolah, udah jauh-jauh dari Surabaya, kita udah dapat tiketnya mahal, masa kita mau balik gitu kan, nggak kemana-mana gitu kan. Ya wis kayak gini aja wis, kalian naik, kok saya ndak gitu. Loh ya jangan. Nah, waktu itu masih mistisnya Gunung Slamet itu untuk pendaki dengan jumlah ganjil itu sangat dihindari. Oh, Waktu itu. Jadi nggak tahu kalau sekarang, karena terakhir saya ke sana nggak dimintai untuk jangan ganjil enggak. Kalau dulu itu memang. Jadi zaman dulu itu masih sebelum hype-hype-nya naik gunung kayak sekarang itu jumlah ganjil itu udah dibolehkan di Slamet. Jadi waktu itu kita paksa, ayo naik, pokoknya kita udah sampai sini, ayo naik. Resiko kita tanggung bareng, apapun yang terjadi di atas kita tanggung bareng. Yang penting kita niatnya cuma nikmatin alam. Iya. Nah, karena itu kedua kalinya saya sama Tito naik ke sana. Yang 2 orang teman saya ini belum sama sekali. Jadi saya sama Tito yang pernah naik ke sana. Terus yang 4 orang ini malah lebih konyol lagi, mereka nggak tahu apa-apa. Mereka hanya berbekal informasi dari internet. Jadi waktu saya tanya 4 orang ini siapa yang udah pernah naik ke Slamet? Belum pernah, Mas. Kalian pernah naiknya kemana? Ke Gede. Gede sama Slamet kan bedanya jauh kan? Ya lumayan. Ya. Kalau Gede itu udah ramai sekali. Iya. Pada saat itu juga sudah ramai sekali. Gede itu kan apa ya? Gunung weekend kalau katanya orang Jakarta, gunung weekend. Jadi kalau weekend mereka naik terus turun gitu aja. Ya udahlah, kalian pokoknya ikut kita aja gitu kan. Nanti kita naik bareng, kita bareng-bareng naik. Jadi aman kalian ya. Kita aman lah nanti di atas karena 2 orang ini udah pernah ke sini meskipun cuma sekali. Terus udahlah kita ngurusin Maksi, istirahat dulu sampai sekitar jam 1 setelah sholat duhur. Itu baru kita mulai naik. Ayo kita mulai naik. Nah, belum lama dari naik, kan dari pos base camp ke pos 1 itu sekitar 1 jam kalau manusia normal katanya. Manusia normal itu 1 jam. Nah itu, jadi kita baru jalan 15 menit, baru ngelewatin rumah warga. Itu kita ketemu sama 5 orang pendaki duduk termenung di pinggir jalan. Di pinggir jalan pendakian itu. Terus waktu masih kita siang posisinya itu. Masih siang. Sekitar jam 1:30 gitu. Pokoknya kita cuma jalan 15 menit ke atas. Terus kita tanya kan, loh kok duduknya di sini gitu kan? Kenapa nggak di base camp gitu kan? Kita mau naik Mas. Loh baru 15 menit udah istirahat di sini. Loh saya naik dari jam 8 pagi tadi Mas. Loh kok bisa kalian dari jam 8 pagi baru masih nyampe di sini gitu kan? Ya. Ya Mas, tadi teman saya itu kan 5 orang. 3 cewek, 2 cowok. Yang cowok yang mereka itu cuma 1 yang pernah naik ke Slamet. Itu yang cowok itu namanya Rudi namanya. Yang saya ingat itu si Rudinya itu karena kenalan terus cerita-cerita kan. Namanya Rudi. Terus yang lainnya itu belum pernah kan. Nah, mereka naik itu hanya berbekal peta dari si Maksi. Dari izin di base camp mereka berbekal itu. Nah, mereka naik. Nah, naik waktu ada di pertigaan pertama. Mereka itu bingung, kita itu ke kanan atau ke kiri ya. Terus ayel-ayelan akhirnya, ini ceritanya mereka ya, waktu kita berhenti di situ mereka cerita, akhirnya mereka ngambil jalur ke kiri. Sebenarnya jalurnya itu benar ke kiri. Cuma katanya dia setelah dia jalur ke kiri itu dia nggak masuk ke jalur pendakian, tapi dia masuk ke ladang warga. Kebun ya. Kebun-kebun ladang warga itu dia masuk terus lurus sampai akhirnya mereka mikir, kok katanya tadi di base camp cuma 1 jam. Nah, si Rudi dibilang sama teman-temannya, katanya cuma 1 jam. Ini kita udah 1 jam lebih, tapi nggak nyampe-nyampe di pos 1 gitu kan. Bentar, kita lihat di peta dulu gitu kan. Lihat peta mereka. Setelah itu, kayaknya bener jalurnya. Ini harusnya bener jalurnya.
Yaudah kita naik lagi. Pas mereka baru naik lagi, akhirnya ketemu sama bapak-bapak. Dikasih tahu sama bapak-bapaknya, kan mereka tanya, Pak, saya mau naik ke Slamet, saya dari Bambangan tadi, tapi saya udah jalan lama tapi nggak nemu pos 1 Pak ya. Terus bapaknya ngomong gini, bapaknya itu ya karakter orang ladang, sana, ya. Ladang gitu kan, cuman pakai pakaian petani gitu. Mas, sampean itu kalau mau naik itu sama naiknya itu ke sana, nunjuk arah. Nah, nanti di belakangnya semak-semak itu ada gubuk. Nah, itu pos 1 katanya dia kan. Oh, berarti saya harus ngikutin jalan ini Pak ya? Iya Mas, sampean harus ngikutin jalan ini. Nanti kalau ada pertigaan, sampean belok ke kiri. Udah kan, diikuti sama mereka. Nah, diikuti itu mereka nggak nemu pos. Mereka nemunya itu air. Jadi sungai. Tapi hulu sungai. Nah, mereka kan aneh kan, kok ada hulu sungai di tempat yang rendah seperti ini gitu kan. Harusnya kan itu kan badan sungai kan. Itu kan masih hulunya gitu. Akhirnya karena mereka itu pernah baca-baca di internet, katanya kalau tersesat ikutin arah sungai. Jadi mereka itu kayak survival tapi cuma berbekal ini toh. Naiklah mereka kan ngikutin alur sungai itu lama jauh sampai mereka akhirnya mentok di air terjun. Padahal di situ seingat saya itu di area Slamet bawah itu nggak ada air terjun. Nggak mungkin kita turun air terjun. Gimana caranya kita turun air terjun? Udahlah kita balik aja. Pokoknya gimana caranya kita ngikutin jalan tadi sampai ke pos Bambangan gitu. Ke base camp pokoknya. Nah akhirnya mereka balik. Akhirnya ya duduk di pinggir jalan itu sampai ketemu kita. Jadi dia tuh mulai jam 8 pagi sampai jam setengah 2 itu mereka keliling aja di daerah situ katanya sampai ketemu di situ itu. Akhirnya saya tanya kan, kalian sekarang putusannya aja wis, kalian mau naik atau mau tetap mau turun atau mau tetap naik gitu kan. Nah si 5 orang ini 4 orang itu ngotot pengen naik, cuman satu cewek yang nggak mau naik. Nggak Mas, aku nggak mau naik gitu kan. Tapi karena teman-temannya ini maksa, ayo naik, pokoknya naik. Udah kita udah jauh-jauh loh. Kita ini dari Bandung jauh-jauh, masa kita nggak naik gitu kan. Akhirnya ya udah dengan terpaksa satu cewek ini naik kan. Udah lancar perjalanan itu dari pos 1, kita ketemu pos 1. Jadi total rombongan tuh ada berapa tuh? 13 akhirnya. Nah ini 13. 13 dan ganjil. Ini temanku yang Tito ini dari mereka gabung itu udah ngomong gini, waduh 13 dia itu terus panjang jalan tuh ngomong gitu 13 itu. Gimana kalau aku turun ya? Aku nggak mau kalau dia turun. Aku mau dia jadi leader di atas, aku swiper di bawah. Mending aku jadi swiper, kamu di atas saya gitu kan. Ya wis gak apa-apa wis gini kan katanya dia. Pokoknya resiko tanggung bareng. Nah itu akhirnya aku yang di bawah kan. Nah dia di atas, bimbing yang di atas, terus lancar perjalanan 1 sampai pos 2 itu lancar. Sampai si 5 orang ini ngomong gini, tahu gini Mas, tadi aku nunggu kalian aja. Jadi ya nggak tersesat di sana, nggak ketemu orang tua tadi yang nyeremin gitu kan. Katanya dia, mana ada orang nyeremin gitu kan. Terus naik dari pos 2, terus tiba-tiba yang 3 orang cewek ini ngeluh, Mas aku capek. Loh, perasaan baru di pos 2, oh iya tadi kan mereka udah tersesat ya, gini kan udah jauh banget mereka tadi tersesatnya. Ya udah akhirnya tim dibagi 2. Yang cowok-cowok naik sama temanku si Tito, yang cewek-cewek akhirnya ikut aku di bawah. Jadi aku ngikutin mereka pelan-pelan. Udahlah pokoknya Tito itu manusia nggak bisa pelan kalau naik gunung. Dia tuh. Jadi dia maunya itu pokoknya ayo cepet naik gitu. Akhirnya yang sisanya itu yang berarti berberapa ya? Ber-7 itu naik sama Tito. Ya, yang ber-4 ini pelan-pelan. Nah, karena kan naik dari pos 2 ke pos 3. Mereka itu teman-temanku ini udah gak kelihatan di pos 3. Waktu aku nyampe di pos 3 mereka udah gak kelihatan. Akhirnya menjelang maghrib itu aku baru mau sampai di Samarantu pos 4. Gandanya dulu kan mitosnya Samarantu kan luar biasa kan. Dari dulu itu memang Samarantu itu udah terkenal karena katanya orang-orang di sana itu banyak makhluk itu menghuni di situ. Dan dari di situ kan namanya saja udah Samarantu ya. Jadi di depannya Samarantu kan ada pohon gede 2 gitu. Nah, itu yang dipercaya jadi gerbangnya mereka di situ. Jadi kalau mau masuk ke situ katanya assalamualaikum dulu, baca Al-Fatihah dulu apalah gitu kan. Nah, terus waktu saya kan pendakian kedua. Pendakian pertama itu sama senior selalu dibilang gini, pokoknya kalau menjelang malam kalian belum melewati atau ada di Samarantu, kalian harus mutusin
kalian tarik atau kalian ulur. Jadi harus terus diturun atau atau turun. ditarik dari ke atas gitu kan. Nah, posisinya kita itu kan udah mendekati Samarantu itu udah hampir maghrib kan. Udah di bawah itu udah kedengaran kalau yang zaman dulu yang sholat-sholat. Nah, gitu itu udah kedengaran. Jadi hampir maghrib itu kita nyampe di depannya Samarantu itu. Nah, terus saya ngomong kan sama mereka kan, kita mau ngecamp kalau di pos bawah itu tempatnya kecil gitu kan. Tempat paling enak sebenarnya di Samarantu sini kalau mau ngecamp, tapi saya nggak mau ngecamp di Samarantu gitu kan. Kenapa Mas? Ya nggak apa-apa, cuman nggak enak aja gitu kan. Nggak apa-apa, Mas, saya udah capek, saya nggak kuat turun, tapi saya juga nggak kuat naik Mas. Udah capek, kaki ini udah capek gitu kan dia kan. Ya udah kan, akhirnya harus mengambil keputusan. Ini mau tetap ada di Samarantu atau mau naik. Kalau naik, aku harus ninggalin mereka buat cari bantuan di atas. Tapi aku nggak tahu teman-temanku yang di atas ini udah nyampe mana. Tapi yang kalau misalkan aku turun ke bawah pun mereka juga udah gak kuat. Jadi pilihan satu-satunya itu hanya ngecamp di sana atau membiarkan mereka ngecamp sendiri, saya naik ke atas ke pos 5. Nah, terus akhirnya karena udah buntu ya, keputusan udah buntu, ya udahlah kita ngecamp bareng di sini. Buka tenda di Samarantu dengan hati yang berat, buka tenda di Samarantu. Nah, di versinya temenku yang Tito tadi itu, dia itu waktu aku nyampe di Samarantu, mereka belum nyampe di Samarantu. Jadi mereka Salib. tapi mereka nggak nemuin kita di Samarantu waktu mereka naik. Jadi mereka tuh naik dari pos 3 itu udah maghrib. Sedangkan kan aku kan menjelang maghrib kan udah di Samarantu itu kan. Iya. Jadi mereka itu waktu mereka tuh ngeliat percabangan jalan antara lurus, jadi cabang jalannya cuma gini, lurus, agak lurus gini loh. Nah mereka itu bingung kan, mau kemana ini kan, ini mau ke kanan atau ke kiri gitu kan. Terus si Tito ini akhirnya mutusin, ya udahlah kita ke kanan aja, ngikutin yang arah yang benar. Kanan kan benar katanya kan. Nah terus mereka jalan, muter aja mereka itu. Jadi mereka itu masuk hutan, nggak masuk Samarantu tapi masuk hutan, keliling di hutan, nanti ketemu jalan lagi, jalannya sama itu. Nah aku sama Tito kan udah biasa naik gunung, jadi dia itu terbiasa untuk baca kondisi-kondisi. Jadi dia tuh ngelihat ada batu satu gini, terus dia tuh ambil pisaunya dia dioret-oret di batu ini, krek 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 ini. Pokoknya kalau aku ketemu ini lagi berarti aku muter gitu. Jalan lagi mereka itu bertujuh itu, ketemu itu lagi mereka. Tapi si itu nggak ngomong sama teman-teman yang lain, dicoret-coret lagi krek 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 sampai 3 kali mereka tersesat itu. Jadi tim yang sisanya itu sekitar 9 iya. Akhirnya Mas Tito itu orek-orek batu. Orek-orek batu itu. Jadi terus, sampai 3 kali dia orek-orek batu itu, dan batunya itu tetap sama gitu kan. Dia itu udah jalan jauh tapi batunya itu tetap sama. Fix diputar-putar itu ya? Iya. Dan dia mikir gini, wah tersesat nih gitu kan. Tapi dia nggak ngomong sama teman-temannya. Akhirnya dia duduk kan. Terus temennya ngomong, kok nggak jalan gitu kan. Kayaknya kita tersesat gitu kan. Gopo kan yang 2 orang ini yang udah tersesat tadi tuh, saya pikir gini, aduh tersesat lagi gitu kan. Mereka tuh udah menderita kan, udah tersesat di awal, dia tersesat lagi sama Tito kan. Terus dia ngomong gini, Mas sebenarnya sampean tahun pernah naik sini nggak sih gitu kan. Ya pernah, tapi aku nggak pernah tersesat kayak gini katanya dia. Terus gimana Mas? Sik bentar. Dia buka tas, rokokan dhisik katanya dia. Rokokan dia masih sempet aja dia rokokan. Memang kalau posisi kesasar gitu udah harus olah pikiran kita ya biar rileks. Rokokan contohnya. Atau kalau kita nggak rokokan ya mungkin minum, istirahat, makan dulu gitu biar tenang lagi hati. Nah terus habis rokokan semuanya, terus Tito ngomong gini aja wis, siapa di sini yang rajin sholatnya? Karena saya ini nggak rajin sholat gitu. Yang paling rajin siapa yang paling rajin ini? Ada yang angkat tangan. Saya Mas, Pak, ya gak rajin sih Mas, cuman ya bolong-bolong gitu kan. Tapi sholat gitu kan ini kan. Yaudah, coba kamu berdoa, kita yang amini gitu kan. Ini, kan. Berdoa mereka, berdoa. Ada yang amin gitu kan. Terus mereka, yaudah kita coba jalan lagi. Tetap tersesat. Katanya dia, doamu gak manjur katanya. Doamu gak manjur. Terus habis itu dia kelihatan dari jauh ada bapak-bapak yang katanya anak 2 ini tadi
Mas, itu bapak yang nolong aku tadi. Yang ini yang nunjukin jalan Iya, yang di pertama tadi. Iya, siang-siang. yang pertama tadi itu. Itu kayak bapak persis yang ketemu saya tadi di bawah gitu. Mosok gitu kan. Iya, Mas. Ya udah wis, coba kita tanya aja. Gitu. Di bapak-bapaknya itu ngawe gini. Pak, saya mau tanya. Saya ini mau ke atas, tapi saya nggak nemu-nemu sama rantu gitu kan. Terus bapaknya cuman gini tuh. Dan itu dia kelihatan pohon besar itu. Pohon besarnya sama Ketika rantu itu. ditunjuk, Iya. tahu-tahu ada pohonnya. Ada pohon itu katanya dia. Gokil. Tapi kelihatannya tuh jauh. Kelihatannya tuh jauh katanya dia. Waduh, kok jauh banget ya gini kan. Terus pas tanya, itu bener Pak jalannya Pak. Itu tuh orang yang ngomongnya katanya. Udah pas itu, nggih Pak. Matur suwun Pak. Terus jalan cuman berapa langkah ditoleh sama itu orang itu nggak ada. Udah nggak ada orangnya. Ya wis lah katanya itu. Wis, mungkin ini pertolongan yang datang. Tapi yang aneh, dia itu lewat sama rantu, lewat maghrib, dan dia itu naik ke atas, tapi nggak nemu tendaku. Padahal tendaku di pinggir jalan. Dan itu waktu aku nanya, kamu tadi lewat di Samarantu jam berapa? Waktu turun itu kan. Sekitar jam 6:30 lah. Aku ada di Samarantu jam segitu itu. Aku udah melewati gangguan berapa di Samarantu itu. Dari mulai jam 5:30 sampai 6:30. Gangguan apa yang kan timnya kan berarti disampaikan berapa tadi? 4 orang. 4 orang. Apa di saat teman kesampean itu kesasar? Sampean itu yang lagi nunggu di Samarantu itu ada apa? Jadi pas tenda udah berdiri, yang 3 orang cewek tadi tak suruh tiduran. Akhirnya yang satu kan udah yang bener-bener kelelahan kan satu itu. Oh, sampean itu lanang sendiri. Iya. Oh, gokil. Cowok sendiri dan 3-3-nya ini kan cewek kan. Jadi mereka tuh tidur. Nah, berapa tenda? Satu tenda? Satu tenda. Wow. Mereka tidur kan. Aku tuh di depan tenda, buka tenda gini, bikin kopi. Bikin kopi. Nah, terus habis itu nggak lama gitu ada lemparan kerikil. Bukan kerikil, tapi pasir gitu loh. Kalau kerikil kan masih gede kan, itu pasir. Jadi kalau ngena tenda itu kan brrrr gitu kan. Jer gitu, kayak pasir turun gitu kan. Aduh, kok ada yang lempar-lempar pasir? Apa ini kan? Terus lah nggak aku dengerin lagi, pintu tak tutup. Tiba-tiba terus habis itu ada orang jalan. 2 orang, kelihatan dari langkahnya itu 2 orang. Gitu, naik ke atas gini. Oh, mungkin pendaki gitu kan. Aku nggak mau buka tenda lagi kan. Aku kan agak merinding kan dan gara-gara lemparan pertama tadi. Nah, mereka itu naik terus langkahnya itu belok kanan ke arah tenda. Ya, jadi belok kanan lagi ngelilingi tendaku. Oh, muter. Jadi 2 orang itu ngelilingi tendaku gitu. Gitu. Tiba-tiba aku ada di pasar. Bapaknya nyuruh gini, lurus. Hah? Lurus nih. Pak, kalau saya lurus, saya cuma nemu pasar tok, nggak nemu apa-apa lagi. Kemana jalannya itu Pak? Lurus Mas. Itu yang ngejar itu kayak rupanya manusia, tapi dia itu nggak lari. Jadi layang gitu. Kan kakinya diseret. Jangan berani sendirian.